mau menyampaikan pembelajaran mengenal tokoh-tokoh sejarah kepahlawanan, yaitu di sini ada peringatan Hari Pahlawan 10 November untuk mengingat pertempuran Surabaya yang terjadi pada 1945. Peristiwa tersebut diawali insiden perobekan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945. Kemudian Presiden Soekarno memerintahkan untuk gencatan senjata pada tanggal 29 Oktober 1945. Pertempuran kembali pecah pada 30 Oktober 1945. Saat itu rakyat Surabaya bersama para pejuang bertempur melawan tentara Inggris. Pada pertempuran tersebut, jumlah kekuatan tentara sekitar 15 pasukan atau sekitar 6.000 rakyat Indonesia pun gugur dalam pertempuran di Surabaya. Pertempuran tersebut terjadi selama 3 minggu. Pada pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Kepres nomor 316 tahun 1959 pada 16 Desember 1959. Keputusan ini ditetapkan oleh Presiden Soekarno. Karena itu, Soekarno memutuskan juga menetapkan hari nasional, bukan hari libur. Salah satunya adalah pahlawan 10 November berdasarkan buku Utomo, Hidup dan Mati Pengobar Semangat Tempur 10 November karya Abdul Wahid. Pertempuran itu dipicu dengan sejumlah hal. Peristiwa itu bermula setelah terjadinya kekalahan Jepang, kemudian rakyat dan pejuang Indonesia berupaya keras mendesak para tentara untuk menyerahkan semua senjatanya kepada Indonesia. Yaitu slide kedua. Itu adalah mengenal dari sejarah kepahlawanan. Pada tugas mereka adalah melucuti tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negaranya, membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Jepang, sekaligus mengembalikan Indonesia kepada pemerintah Belanda sebagai negara apa? Negara jajahan. Hal ini memicu kemarahan warga Surabaya. Mereka menganggap Belanda menghina kemerdekaan Indonesia dan melecehkan bendera merah putih. Jadi pas dari Hotel Yamato dan meminta bendera Belanda diturunkan, lalu dikibarkan bendera Indonesia pada 27 Oktober 1945. Berunding ke beberapa pihak Belanda dan berakhir menuju ke Batman mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan tersebut hingga mengakibatkan tewasnya dicekik oleh Sidik di hotel yang ataupun terjadi ricuh. Sejumlah warga masuk ke hotel, tetapi Haryono dan Wesno Wibowo yang berhasil merobek bagian biru bendera Belanda sehingga bendera menjadi apa? Merah putih. Namun keesokan harinya kedua pihak bentrok dan menyebabkan Brigadir Jenderal Malabai, pimpinan tentara Inggris, tewas tertembak hingga mobil yang ditumpanginya diledakkan oleh milis. Melalui Mayor Jenderal Robert Musgrave, pengganti Malabai, yang mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia bersenjata harus melapor serta meletakkan senjata di tempat yang ditentukan. Ini makna dari kepahlawanan, yaitu kisah perjuangan rakyat Indonesia sebelum dan pasca kemerdekaan muncul dalam buku sejarah pelajaran sekolah mulai dari SD hingga SMA. Kisah tersebut tidak hanya menunjukkan sejarah negara, melainkan juga memberikan keteladanan kepada anak Indonesia seperti kejujuran, kegigihan, pantang menyerah, dan melakukan kewajiban dan hak untuk bisa mengenal makna dari pahlawan.
dengan belajar tekun, meraih prestasi di bidang yang dimiliki oleh teman yang sedang kesusahan, dan membiasakan mengucapkan terima kasih, maaf, serta tolong kepada orang lain. Sikap pahlawanan dari makna dari Bung Tomo. Nah, ini adalah sikap yang dimiliki Bung Tomo. Bapak minta satu orang membaca dari sikap-sikap yang dimiliki Bung Tomo, yaitu Widya. Tolong berdiri. Oh ya. Nomor 1, baca dulu. Bung Tomo menjadi langkah semangat rakyat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Tomo keberanian yang tinggi serta pikiran yang kritis terhadap penjajahan Belanda. Tomo memiliki sikap kebaduan yang sangat mencintai negara Indonesia dengan berjuang mempertahankan kemerdekaan negara. Bung Tomo memiliki sikap rela berkorban yang mana beliau berjuang sampai dalam penghabisan untuk memperjuangkan negara Indonesia. Yang dulu. Di sini ada daftar foto kepahlawanan. Bapak minta satu murid tolong berdiri. Dinan Paris. Coba baca dulu maju berapa sih? Ya, Terjadinya proklamasi Indonesia juga terdapat dari peran Ahmad Suherto yang merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Kerawang, Jawa Barat, yang merupakan bagian dari kaum Wajang Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Suherto yang lain diam, perhatikan soal. sebagai anggota Badan Pembinaan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan juga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dia juga menjadi Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Oke, sekian dari Dinan. Silakan duduk dulu. Tepuk tangan dulu semuanya. Yang kedua adalah Suetomo. Bapak mau minta restu. Tolong maju ke depan. Pahlawan nasional Indonesia yang tidak kalah penting adalah Sutomo, yang merupakan pahlawan nasional yang berasal dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Sutomo terkenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Yamin dan Soekarno. Setelah kemerdekaan Indonesia, Sutomo menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama di Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk dulu. Yang selanjutnya adalah meminta Jaki, Pak. Jangan sampai. Dono, I don't know. Nyari, Pak. Jangan dulu. Ayo kita Ahmad Riyadi baca tolong nomor 3. Majuan, itu be. Astagfirullahaladzim. Pas di Yang lain perhatikan tolong.
dari Pulau Seribu. Yang selanjutnya nomor 4 adalah Sujoto Raminto. Jaki, tolong menunjukkan. Asal baca hati kau. Pos. Raminto adalah Oke, tepuk tangan oleh yang kelima adalah Jenderal Sudirman. Itu adalah maju Kailang. Dipersilakan untuk Kailang membacakan nama tokoh. Yang lain kalau mengisikan yang Oke, terima kasih Kailang. Tangan dulu. Selanjutnya ada Alwasi Hajar Dewantara. Kami minta Aksa. Kalau maju ke depan membacakan tentang Alwasi Dewantara. Oke. Dewastara merupakan pahlawan nasional lainnya nasional Indonesia kata Raden Mas Doradi Boleh dikenal atau yang lebih dikenal dengan Ibadah Dewastara merupakan salah satu aktivitas penggerakan kemerdekaan sepanjang hidup. Kita belajar Dewastara telah berperan beserta penduduk Indonesia. Perburuan sama kisah adalah salah satu hasil dari Juri payahnya. dalam memberi kesempatan pendidikan bagi kaum bumi Indonesia yang waktu itu hanya bisa Dinikmati oleh masyarakat telaga dan anak elit saja. Oke, terima kasih Aksa. Nah, ini yang menjadi ketujuh adalah pahlawan Bung Tomo. Komunitas kalau maju ke depan.
kasih untuk Salwa Korea. Ya, dengan Bapak lanjutkan aja lah. Ini adalah ke-8 Kapitan Partimura yang berada di duit kita sehari-hari yang kita pegang duit 1000. Itu ada gambar Kapitan Partimura, yaitu Thomas Matisse, atau yang dikenal dengan Partimura adalah pahlawan nasional asal Maluku yang berperan sebagai panglima perang dalam perlawanan rakyat Maluku dengan tentara VOC Belanda. Karena jasa yang tersebut, Bank Indonesia meletakkan gambar pahlawan nasional Partimura beserta namanya di uang Rp1.000. Dengan dibawa dan kepemimpinannya, Partimura berhasil menyatukan kerajaan Nusantara, tepatnya Ternate dan Tidore, untuk menghadapi penjajah pada tahun 1817. Selanjutnya Tan Malaka, yaitu adalah pahlawan nasional yang kerap dilupakan. Jasanya adalah Tan Malaka yang berasal dari Ganoa Om, Sumatera Barat. Beliau berperan besar dalam perlawanan terhadap kolonialisme bangsa Belanda. Pemikirannya yang tertuang dalam berbagai tulisan dan telah menginspirasi Soekarno, Hatta, Sajir, dan tokoh-tokoh penggerak nasional lainnya pada memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari para penjajah. Yang ke-10 adalah Muhammad Hatta. Dari Muhammad Hatta, atau yang bisa dikenal sebagai Bung Hatta, adalah salah satu seorang pahlawan nasional yang berperan besar dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dia telah tumbuh sejak masih muda dengan partisipasinya sebagai aktivis dari organisasi penggerak nasional hingga menjadi negarawan yang terus mendampingi Soekarno untuk memperjuangkan Indonesia dari penjajahan Belanda. Yang ke-11 ini adalah Soekarno. Berbicara tentang pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa sang proklamator kemerdekaan itu sendiri, yaitu Ir Soekarno yang berasal dari Surabaya. Ir Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang berperan sebagai pencetus negara Pancasila yang kita gunakan saat ini, yaitu yang berada di atas, yaitu adalah Pancasila. Merupakan tokoh penting yang menginspirasi masyarakat Indonesia dalam perjuangan mencapai gerbang kemerdekaan yang itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang ke-12 adalah Agus Salim. Pahlawan nasional berikutnya adalah Agus Salim yang berasal dari kota Gadang, Sumatera Barat. Pada awal berdirinya